Ya, halo, selamat malam semua ya. Nah, di video kali ini ya saya akan mendemonstrasikan aplikasi asesmen ya yang dikembangkan sendiri di bawah naungan PT Solusi Pintar Indonesia. Nah, sistem asesmen ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap siswa, pegawai maupun karyawan. Tujuan utamanya mempermudah proses evaluasi secara digital agar lebih praktis dan terstruktur. Nah, di sini di aplikasi asesmen ini ada beberapa role ya. Yang pertama adalah super admin. Ini nanti untuk mengelola nama aplikasinya ya, kemudian mitra-mitranya ya, siapa saja. Nah, itu. Kemudian ada user admin mitra. Nah, ini untuk mengelola data siswanya, karyawannya ya, dan sebagainya. Kemudian ada akun role atau user tutor. Nah, ini untuk mengupload soal, membuka sesi ujian dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah akun siswa, pegawai atau karyawan untuk melakukan mengisi soal asesmen yang telah disiapkan oleh tutor. Nah, baik, yang pertama kita masuk di tutorial untuk super admin, bagaimana melakukan konfigurasi sistem. Nah, di sini saya simulasikan, demonstrasikan login sebagai super admin. Nah, untuk halaman super admin sendiri, ini dibagi menjadi beberapa menu ya. Yang pertama dashboard, kemudian pengaturan sistem, kemudian menu mitra, sekolah atau instansi, kemudian kategori asesmennya apa saja, kemudian subkategori asesmennya, kemudian daftar kelas, ya, kemudian user untuk admin mitra. Nah, jadi mitra di sistem ini bisa diberikan hak untuk mengelola asesmennya sendiri. Nah, di halaman dashboard asesmen ini kita bisa lihat ya, ada beberapa ya, ada total mitra ya, kemudian ada total member ya, ini semua ya dari semua mitra. Jadi setiap mitra memiliki member sendiri. Jadi super admin bisa melihat. Kemudian untuk kategori asesmennya, kemampuan akademik ada 29 subkategori, kemampuan psikologi ada 13 subkategori, kemampuan kompetensi ada 13 subkategori, dan kemampuan sosial dan manajemen ada 13 subkategori. Kemudian di bagian kanan, kita bisa lihat ada user activity. Nah, di mana di sini kita bisa melihat aktivitas pengguna sistem. Nah, di sini bulan Februari, itu mencapai 2.500 ya. Nah, sistem ini sangat cocok apabila suatu instansi atau sekolah mau memiliki sistem asesmen sendiri. Nah, inilah solusi yang paling tepatnya. Anda kelola sendiri soalnya, buat sendiri sesinya, kemudian scoring sendiri, itu tanpa menggunakan sistem-sistem yang online gitu ya. Nah, untuk pengaturan sistemnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa konfigurasi nama aplikasinya. Ya, kita berikan nama aplikasinya apa, kemudian judul aplikasinya apa, kemudian deskripsinya ya, kita contohkan digital asesmen siswa atau pegawai berbasis online. Kemudian lisensinya ya di sini kita bisa rubah. Nah, ini adalah Solusi Pintar Indonesia sebagai contoh karena sistem ini dikembangkan di bawah naungan Solusi Pintar Indonesia. Kemudian
keywordnya ketika dilakukan pencarian online nantinya ya kita bisa tambahkan di sini, di mana kita harus pisahkan dengan koma. Kemudian maintenance mode apabila di sini diaktifkan maka semua tutor, mitra, admin, nah itu tidak bisa mengakses sistem karena dalam mode maintenance atau pemeliharaan. Kemudian logo sistemnya kita bisa input sendiri ya seperti yang dicontohkan ini ya. Kita bisa lihat. Nah untuk logonya di sini nanti akan berubah di sini sesuai dengan yang kita pilih ya. Akan berubah di bagian ikon di atas. Nah itulah beberapa pengaturan dasar untuk sistemnya. Jadi kita bisa kelola sendiri ya melalui akun super admin. Kemudian kita simpan, muncul ya data berhasil disimpan. Nah ini menu yang pertama untuk super admin. Kemudian menu mitra. Nah mitra di sini yang dimaksud adalah yang akan menggunakan aplikasi. Ya, jadi bisa kita miliki aplikasi ini. Kemudian kita punya sub perusahaan, misalnya perusahaan sub A, sub B, sub C. Nah, itu kita bisa buatkan dia sebagai mitra ya karena masih dalam perusahaan kita sendiri. Nah, inilah keunggulan dari aplikasi yang dikembangkan ini telah dikembangkan. Nah, di sini sebagai contoh kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada mitra sekolah instansinya ya. Ini saya contohkan saja ya data contoh ini ya. Ada SMA Negeri 1, kemudian SMA Negeri 1 Pindrang, kemudian Dinas Pendidikan ya. Nah, kita bisa melakukan tambah. Nah, itu kita masukkan nama mitranya ya. Misalnya PT Solusi Pintar Indonesia. Kemudian ya jenisnya kita bisa lihat ada level sekolah dasar, sekolah menengah, kemudian universitas, instansi umum untuk pribadi. Ya, kita bisa pakai saja umum. Kemudian kita isi alamatnya, ya, kemudian emailnya, ya itu kita lihat ya. Solusi pintar @mail.com. Nah, ini saya contoh saja ya. Kemudian kita isi nomor WA-nya, ya, nomor telepon kontak yang bisa dihubungi. Kemudian 9938779. Kemudian nama yang tertera di kontak ini, ya, itu menandakan nanti ketika kita akan hubungi. Nah, itu saya isi Muhardi sebagai contoh. Kemudian kita simpan, ya. Nah, wajib dipilih salah satu, artinya di sini umum tidak terdaftar di dalam database. Ya, berarti kita harus pilih instansi. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita bisa klik tombol kembali di pojok kanan atas, go to menu, ya kita bisa lihat. Nah, ini ada PT Solusi Pintar Indonesia. Ya. Kemudian kita bisa edit, klik tombol edit. Nah, kemudian update, ya, rubah datanya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kita juga bisa hapus, ya kita bisa hapus mitranya. Jadi sangat efisien sistem ini digunakan bagi yang instansi atau perusahaan yang memiliki banyak sub-subnya, sub-sub perusahaan atau instansi. Nah, ini sangat efisien. Kenapa? Anda tinggal upload satu, kemudian buatkan sub-sub instansinya untuk melakukan asesmen sendiri. Kemudian untuk super admin bisa mengelola kategori asesmen. Nah, di sini ada 4 kategori yang paling umum untuk asesmen sekarang, yaitu ada nama kategori, kodenya, kemudian di sini ada tombol tambah di bagian pojok kanan atas. Nah, kita bisa menambah kategori asesmen. Misalnya saya tambahkan kategori IPA SMA. Jadi nanti soalnya ya kita bisa upload berdasarkan kategori IPA SMA. Nah, ini. Nah, itu ya kategori IPA SMA. Kemudian kita bisa klik tombol edit. Ya,